Saudara-saudara kasih, hari kita bersama-sama merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus setelah kita menutup rangkaian Paskah dengan Hari Raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Dengan demikian, karya keselamatan Allah dirayakan dan kita bersama-sama syukuri. Maka merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus berarti kita mensyukuri atas karya keselamatan Allah yang terjadi dalam sejarah keselamatan bagi umat perjanjian baru maupun bagi hidup kita masing-masing. Yang ingin diungkapkan dan disyukuri dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus adalah pertama-tama pengalaman iman, pengalaman akan Allah yang dihidupi, dihayati, dirasakan dan diwartakan oleh para murid, dan itu yang tertulis dan tercatat dalam kitab suci. Kalau mau dibuat sebuah ringkasan, ikhtisar dari karya keselamatan itu, kita bisa menunjuk apa yang digambarkan dengan sangat indah dan puitis oleh Santo Yohanes dalam Injilnya. Demikian besarlah cinta kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menganugerahkan Putranya yang tunggal, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah pengalaman dasar akan Allah yang dirumuskan oleh para murid gereja perdana, yang diteruskan sampai pada kita. Pengalaman akan Allah yang adalah kasih. Kasih-Nya begitu besar sehingga Ia sungguh mau berjerih payah, bersusah payah, peduli agar manusia boleh mengalami keselamatan dan menemukan jalan kembali ke Firdaus yang hilang. Itu juga sama dialami oleh umat perjanjian lama dalam bacaan pertama, bagaimana Allah digambarkan sebagai yang dahsyat, tapi sekaligus juga dekat. Karena dalam alam perjanjian baru digambarkan pengalaman bagaimana sungguh menakutkan, tapi sekaligus juga mempesona. Umat perjanjian lama mengalami Allah yang dekat, yang menyertai peziarah mereka, perjalanan mereka, sekaligus juga dengan tanda-tanda mukjizat yang Tuhan lakukan di depan mata mereka. Tetapi juga Allah yang sungguh-sungguh bagi mereka sendiri menyebut namanya saja itu tidak berani, bahkan mati, menyebut namanya saja. Dan umat perjanjian baru yang disampaikan tadi bacaan kedua oleh Santo Paulus, karena Yesus mengajari kita semua membangun relasi yang baru dengan Allah, menyebut Allah sebagai Aba, Bapa. Ini sebuah gagasan yang sangat revolusioner, karena bahkan nyebut namanya aja nggak berani dan mati. Tetapi Yesus mengajari kita semua menyebut Allah Bapa, Aba, menunjukkan sebuah relasi yang baru, relasi yang kasih, tapi kedekatan sekaligus juga rasa hormat bakti. Ini mau digambarkan bahwa Yesus membawa sebuah paham, gagasan baru tentang Allah. Memang Allah yang maha kuasa, maha besar, maha dahsyat,
maha kuasa, dan maha-maha yang lain. Tapi juga Allah yang begitu dekat supaya menyertai umat Israel, dan bahkan Ia hadir. Allah itu Immanuel, Allah beserta kita. Dan karena itulah Sang Sabda, firman Allah, menjadi manusia dalam diri Yesus, dalam peristiwa inkarnasi. Supaya apa? Supaya manusia bisa mengerti, tentu dalam bahasa manusia, tapi dalam paham Kristiani, sebenarnya dalam syahadat iman kita, Allah, Sabda Allah itu menjadi pribadi manusia. Sang Sabda manusia dalam diri Yesus. Kalau saudara kita yang lain, Sabda Allah itu menjadi apa? Kitab. Berarti apa? Bisa dibaca, bisa dimengerti. Nah, dalam iman kita justru menjadi pribadi manusia yang dikatakan oleh Santo Paulus, sama dalam segala hal kecuali dalam hal dosa. Bedanya cuma itu. Ya bisa mengerti kita, maka itu menjadi manusia. Sang Sabda menjadi manusia. Kalau dalam keyakinan yang lain, Sabda itu menjadi kitab. Kitab. Dan karena kitab itu berarti buku, bisa apa? Bisa dibaca. Tapi dalam iman kita juga makin dekat lagi. Maka bagi kita orang Kristiani, sebagaimana dikatakan oleh Blaise Pascal, ya kita tahu Pascal itu dengan teori-teori fisika, teori-teori ilmu pasti, ilmu alam yang lain. Dan bagian akhir hidupnya yang buat sebuah refleksi yang menarik, yang mengatakan bahwa hati memiliki logika, cara pikir yang berbeda dengan akal budi. Dia tahu sebagai seorang ilmuwan, ya akal budi, logika. Tapi nyatanya dia sadar bahwa tidak semua itu bisa dipahami dengan nalar dan logika. Ada hal lain di luar itu. Dan inilah yang kita rayakan hari ini. Ini bukan soal logika matematika. Kalau Anda memandang Tritunggal Maha logika matematika, Anda sesat, salah. Bukan itu maksudnya. Ini bukan logika. Maka bingung ini apakah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. Itu matematika, bukan logika. Maka kalau dibuat persamaan matematik, ya ini malah tambah bingung Anda nanti, yaitu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 267. Tambah bingung kan? 267 apa? Relasi. Itu yang mau dimaksudkan. Relasi kasih itu yang mau digambarkan dalam Allah Tritunggal Maha Kudus. Relasi kasih. Relasi kasih. Dan kita tahu ya, kasih itu ketika dirumuskan hanya diperbatas. Ketika dirumuskan itu menjadi amat terbatas. Coba ada kan, ini ada pasutri yang mau ulang tahun perkawinan dirayakan hari ini. Bagaimana Anda mengungkapkan kasih pada istri suami Anda, atau gimana kasih itu? Ayo, ketika itu dirumuskan menjadi sangat terbatas. Ada yang mengungkapkan dengan bunga. Apakah bunga itu kasih? Ya bukan. Tapi itu sebagian tanda kasih, mengungkapkan. Ada yang mengungkapkan dengan coklat, ada yang mengungkapkan dengan kalau dalam teori kan ada beberapa ada beberapa bahasa kasih yang mesti dimengerti itu. Anda boleh googling gitu ya, love language gitu. Anda sedang mengerti. Karena ada yang merasa dicintai kalau ada satu dikasih barang, gift. Ya kalau nggak dikasih sesuatu dia merasa tidak dihargai. Ada yang begitu, ngukurnya begitu. Ada. Anda bisa googling tuh, love language gitu. Ya satunya ada juga misalnya yang merasa dikasih kalau disentuh, physical touch. Ada yang begitu. Kalau nggak disentuh, nggak dicium, nggak dipeluk, merasa nggak dicintai.
Ada yang pakai word of affirmation, yaitu apa? Ya kata-kata yang meneguhkan apresiasi, pujian. Ada yang begitu. Kalau dikatakan bahwa dengan kata-kata, nah silakan. Ada lagi yang mengatakan kalau itu dalam act of service, tindakan melayani, melihat sesuatu, apapun, itu merasa bahwa saya dihargai. Nah, mana bahasanya Bapak Ibu yang ulang tahun pernikahan ini? Lihat sendiri. Kalau nggak nyambung nih. Ini yang juga konflik di sini nih. Satunya pengen disentuh, satunya ngasih barang. Kagak nyambung. Ini yang menjadi ribut. Maka bahasa kasih itu bisa ketika dirumuskan, bisa macam-macam itu. Dan selalu rumusan itu selalu terbatas. Rumusan selalu terbatas. Bisa mengungkap sebagian tetapi tidak bisa mengungkap keseluruhannya. Itu sama juga rumusan Tritunggal, ini rumusan. Jadi gambarkan Allah itu Bapa. Nah, ini saya kira penting ini Bapak Ibu saudara sekalian. Kita berharap bahwa melalui keluarga-keluarga dan inilah iman Kristiani. Bagaimana pengalaman kasih itu dialami oleh setiap orang. Teristimewa melalui keluarga. Kalau anak-anak kita semua tidak pernah mengalami dikasihi dan pertama-tama dikasih oleh orang tua kita masing-masing, sulit ajaran Yesus itu masuk. Nah, mengalami bagaimana pengalaman mendampingi retret anak muda. Ini laki-laki, cowok. Orangnya baik, pinter. Tapi ketika selalu berdoa Bapak kami macet. Bapak harus berhenti. Bukan gak hafal, tapi kenapa? Begitu ngomong Bapak, yang ingat bapaknya, pengalaman negatif dengan bapaknya, pengalaman buruk dengan bapaknya, sehingga menggambarkan Allah itu Bapak yang baik tidak masuk, karena dialami bapaknya yang buruk sekali. Maka penting saya ingatkan Bapak Ibu, saudara sekalian, anak punya pengalaman positif, gak ada yang ideal, gak mungkin ideal, tapi punya pengalaman positif tentang ayahnya. Itu basis supaya ia bisa mengalami Allah itu Bapa yang baik. Kalau nggak ada susah. Hal yang sama juga seorang peserta yang lain, cewek, tidak bisa berdoa salam Maria. Kenapa? Begitu mengucapkan salam yang diingat adalah ibunya yang buruk. Padahal kita gambarkan Allah itu Bapa yang baik, sekaligus Allah yang Maha Rahim. Yang punya rahim adalah perempuan, ibu. Tapi kalau anak nggak pernah punya pengalaman disayang sebagai kasih sayang seorang ibu yang semestinya, sulit juga mengalami Allah itu Maha Rahim. Jadi Bapak Ibu, pria-pria, bapak-bapak, ibu-ibu, Anda tanggung jawab membuat anak-anak bisa mengalami Allah itu Tritunggal Maha Kudus, Allah itu relasi kasih. Kalau anak nggak pernah mengalami itu dalam hidup keluarganya, repot kalau begitu. Jadi pertama-tama bagaimana dalam keluarga, relasi suami istri, relasi keluarga yang menghadirkan Tuhan, suami istri dan Tuhan, karena dipersatukan oleh Tuhan kan. Maka apakah Tuhan sungguh masuk dalam hidup Anda? Pengalaman akan Allah yang adalah kasih. Ini pertama-tama yang mesti juga disadari sebagai fondasi iman Kristiani. Maka dia ada gambar ya, Rembrandt itu Allah dalam kisah anak yang hilang itu, Bapa yang baik itu, Bapa yang berbelas kasih itu, digambarkan tangannya dua, ini memeluk anaknya tangannya dua nih. Satu tangannya yang kokoh, kuat, kebapaan, figur ayah, bapak, dan satu tangannya yang lembut, figur ibu, kerahiman Allah. Nah ini, jadi kita juga prihatin sekarang ini ada apa yang namanya, juga disinggung oleh Bapak Suci Fransiskus, fatherless generation itu. Anak yang nggak punya sosok bapak lah, repot iman Kristiani kalau nggak ada
anak nggak punya pengalaman sosok ayah dalam hidupnya. Repot ini, bukan berarti nggak punya ayah, tapi ayah nggak berperan sebagai ayah yang baik. Ibunya dia berperan sebagai ibu yang baik, maka iman Kristiani rapuh ini. Anak tidak punya basis pengalaman dalam keluarga dikasihi, maka iman Kristiani merayakan hari tunggal Maha Kudus ada merayakan pengalaman akan kasih. Jadi kalau itu nggak ada, maka saya mengajak Anda semua juga yang ulang tahun perkawinan ini, berperanlah dengan baik. Bapak-bapak, berperanlah jadi bapak yang baik, karena dengan cara itu Anda mengantar anak-anak Anda bisa menyapa Allah Bapa yang baik. Allah Bapa kami, Aba, Papa, Papi. Demikian juga para ibu, jadilah ibu yang baik, yang berikan pengalaman anak-anak disayang supaya kasih sayang Allah yang Maha Rahim. Dengan begitu Anda berkontribusi memberikan bekal dasar anak mengalami Allah itu sungguh pengasih, penyayang, Maha Rahim. Jadi inilah yang kita rayakan ya. Kita tidak merayakan rumusan, tapi pertanyaan kita bertanya, apakah kita masing-masing sungguh mengalami aku dikasihi Tuhan, aku dikasihi. Itu pengalaman paling dasar. Dan itu yang dikatakan oleh Ibu Teresa Kalkuta, bahwa penderitaan yang paling hebat itu bukan karena lapar akan makan dan kekurangan yang lain, tapi penderitaan yang paling hebat di dunia ini adalah merasa tidak dicintai, ditolak, disingkirkan. Itu penderitaan yang kalau istilah zaman dulu sakitnya itu di sini. Jadi ini yang kita rayakan Bapak Ibu ya, jangan salah ya. Ini kita tidak merayakan ini rumusan saja, tetapi yang paling mendasar ini yang mau diangkapkan. Seperti pengalaman umat Israel perjanjian baru, Allah yang menyertai, seperti pengalaman yang digambarkan di dalam surat Santo Paulus tadi. Yesus mengajari kita semua menyebut Allah itu Aba, Bapa, Papa, Papi, Abi. Itu sama. Semoga ini yang kita alami, dan inilah intinya iman Kristiani ya. Pengalaman dikasih seperti dikatakan oleh Santo Yohanes, begitu besar kasih Allah pada dunia sehingga mengutus putra yang tunggal, bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah itu senantiasa bekerja, dan karena itu kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang menyediakan diri, digunakan Allah bekerja membuat dunia jadi lebih baik. Inilah mentalitas Kristiani, seperti Allah yang peduli, Allah yang bertindak, Allah yang terlibat. Demikian juga mata seorang Kristiani itu bukan mata penonton, bukan mata pengamat, bukan mata kritikus, bukan mata komentator ya. Kalau komentator itu sepak bola atau apapun saja, waduh, kalau komentar itu luar biasa canggih, tapi suruh nendang bola kagak bisa dia. Bukan komentator, tapi apa? Seorang yang terlibat. Itu perspektif orang Kristiani. Kalau dunia tidak buruk, kurang baik, berarti apa? Allah menghendaki apa? Aku berbuat supaya situasi jadi baik. Itu cara pandang mata orang Kristiani. Bukannya protes, bukannya komplain, tapi apa yang Tuhan gerakkan supaya aku bisa membuat situasi yang tidak baik ini jadi baik. Itulah orang yang punya hati seperti Allah, Allah yang peduli. Semoga hidup kita sungguh-sungguh boleh senantiasa hidup dalam kasih Allah Tritunggal Maha Kudus.